Hey, kamu pernah ngerasa hidupmu baik-baik saja, tapi kamu nggak bahagia? Kamu punya rencana, kamu punya target, kamu punya standar normal, tapi begitu kamu berhenti sebentar, ada rasa kosong yang nyelip, bukan kosong yang dramatis, kosong yang halus, tapi konsisten. Dan yang bikin makin aneh, kamu bahkan nggak yakin itu salah siapa, karena dari luar, semuanya terlihat masuk akal. Tapi dari dalam, kamu seperti menjalani hidup pakai skrip, yang bukan kamu yang nulis. Pertanyaannya, kalau ini bukan salahmu, lalu ini apa? Malam ini aku mau ngajak kamu lihat satu konsep yang jarang dibahas. Setiap generasi punya semacam monoculture, satu pola keyakinan besar yang begitu umum sampai terasa seperti kebenaran. Dan masalahnya begini, kita nggak sadar kita sedang hidup di dalamnya, sampai hidup kita mulai berantakan dari dalam. Kalau kita lihat ke belakang, gampang banget ngelihat monoculture zaman dulu. Ada era ketika orang yakin, kalau kamu nggak ikut ini, kamu salah. Dan sekarang kita bisa bilang, lah, kok mereka bisa percaya itu normal? Tapi yang sulit adalah melihat monoculture zaman kita sendiri. Karena begitu sebuah ide kamu telan terlalu dalam, dia berhenti terasa seperti budaya. Dia terasa seperti suara di kepala kamu sendiri. Dan di situ banyak konflik batin manusia modern lahir. Bukan karena kamu kurang bersyukur, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu menjalani hidup yang sebenarnya kamu nggak pilih sepenuhnya. Kamu cuma menerima definisi normal dan ideal, tanpa sadar kapan kamu menyetujuinya. Di video ini, kita bakal bongkar 8 ilusi paling umum dari monoculture zaman sekarang. 8 hal yang kelihatan wajar, tapi diam-diam menggerus hidupmu pelan-pelan. Dan di akhir, kita akan sampai ke akar yang paling dalam. Shadow self, bagian diri yang kamu tekan. Lalu muncul sebagai trigger, marah, sinis, dan proyeksi. Kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu akan punya satu hal penting. Bukan motivasi, tapi peta. Peta untuk keluar dari ilusi. Monoculture, skrip yang kamu kira kebenaran. Ada satu alasan kenapa monoculture itu kuat, karena dia tidak terasa seperti pengaruh luar. Dia terasa seperti pemikiranmu sendiri. Misalnya suara-suara ini, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Kamu harus punya tujuan hidup yang jelas. Kamu harus produktif. Kamu harus sukses. Kamu harus jadi versi terbaik dari diri kamu. Kedengarannya bagus kan? Bahkan inspiratif. Tapi aku mau tanya sesuatu, pelan-pelan. Berapa banyak dari itu yang benar-benar kamu pilih? Dan berapa banyak yang kamu serap? Dari keluarga, sekolah, timeline, algoritma, lingkungan. Monoculture itu bukan cuma apa yang orang lain katakan. Monoculture adalah momen ketika kamu mulai percaya, kalau aku nggak hidup seperti ini, berarti aku salah. Dan sejak itu, kamu mulai membentuk hidup. Bukan untuk hidup, tapi untuk memenuhi definisi. Itulah awal dari penderitaan modern. Bukan penderitaan karena kamu kekurangan, tapi penderitaan karena kamu mengejar ilusi yang disepakati ramai-ramai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Ada 8 ilusi yang terlihat wajar di era monoculture ini, tapi efeknya diam-diam ngerusak arah hidup kamu. Aku akan urutin satu persatu, dan aku pengen kamu cek baik-baik, yang mana yang paling sering mengendalikan keputusan kamu. Ilusi nomor 1. Best life itu tinggal pilih, lalu kejar. Kita diajarin, kalau mau hidup terbaik, tentuin dulu mau jadi apa. Tapi ada masalah kecil, yang dampaknya besar. Otak manusia cuma bisa membayangkan masa depan dengan bahan dari masa lalu. Jadi ketika kamu memilih masa depan, seringkali kamu nggak memilih masa depan. Kamu cuma mendaur ulang gambaran ideal yang pernah kamu lihat. Kamu mengejar sesuatu karena terlihat bahagia, atau karena kamu percaya, kalau aku punya itu, aku aman. Lalu ketika kenyataan gak sesuai rencana, kamu merasa gagal. Padahal mungkin kamu gak gagal. Mungkin kamu cuma masuk ke sesuatu yang lebih baik, tapi asing. Dan karena asing, otakmu menandainya sebagai buruk.
Ini alasan kenapa ada orang yang akhirnya dapat apa yang dia kejar, tapi tetap kosong. Karena yang dia kejar bukan kebahagiaan. Yang dia kejar adalah sesuatu yang familiar. Dan moralnya sederhana. Hidup di momen sekarang itu bukan quotes spiritual. Itu cara paling realistis untuk hidup tanpa dibutakan ilusi. Karena hanya momen sekarang yang benar-benar bisa kamu lihat utuh. Ilusi nomor 2. Sukses itu bukan destinasi, tapi tanpa sadar, banyak dari kita hidup seperti sedang mengejar satu titik di kejauhan. Seolah-olah kalau kita tiba di sana, semuanya akan tenang. Semua akan selesai. Ada kebiasaan yang diam-diam menghantui banyak orang. Kita seperti memotret hidup sendiri, bukan dengan kamera, tapi dengan pikiran. Kita ambil snapshot, lalu menatapnya lama, dan mulai bertanya, udah jadi belum? Udah boleh bahagia belum? Udah kelihatan sukses belum? Kenapa pertanyaan itu selalu balik lagi? Karena monoculture ngajarin kita satu hal, pelan-pelan, tapi konsisten. Sukses itu garis finish. Akhirnya, kita menilai hari ini bukan dari apa yang benar-benar kita jalani, tapi dari seberapa selesai hidup kita kelihatan, seberapa rapi ceritanya, seberapa kuat narasinya, seberapa meyakinkan elevator pitch-nya, seberapa gampang orang lain mengangguk dan percaya. Dan di sela-sela semua itu, muncul pertanyaan yang sunyi, yang kamu simpan sendiri, yang kadang muncul pas malam, pas semua udah beres. Is this all there is? Padahal, seringnya masalahnya bukan hidup kamu kurang. Masalahnya kamu lupa sesuatu yang sangat sederhana. Semuanya lewat. Kebahagiaan lewat. Pencapaian lewat. Validasi lewat. Bahkan rasa, akhirnya gua sampai, itu juga lewat. Sementara, gak ada satu momen pun yang bisa merangkum seluruh hidupmu. Gak ada satu foto yang bisa menjelaskan kamu sepenuhnya. Dan gak ada tempat final yang bikin kamu berhenti jadi manusia. Karena kalau kamu terus berlari mengejar titik selesai, kamu akan selalu nemu target baru, garis baru, panggung baru, standar baru. Dan kamu akan sadar, ada satu hal yang diam-diam ikut terkikis setiap kali kamu bilang, sedikit lagi, waktu. Kalau kamu terus lari mengejar nanti, satu-satunya hal yang pasti kamu capai adalah waktu yang habis. Jadi, mungkin sukses bukan soal tiba, bukan soal akhirnya, bukan soal kelihatan meyakinkan di mata orang. Mungkin sukses itu lebih dekat, lebih nyata, lebih manusiawi. Sukses adalah seberapa kamu bertumbuh di perjalanan, seberapa kamu jadi versi diri yang lebih jujur, lebih berani, lebih sadar. Karena pada akhirnya, yang kita butuhin bukan hidup yang terlihat selesai, tapi hidup yang terasa. Hidup. Ilusi nomor 3. Bahagia itu bagus, takut dan sakit itu buruk. Ini ilusi yang bikin orang mundur. Bahkan sebelum mulai, kamu merasa kalau sesuatu bikin kamu takut, berarti itu bukan jalanmu. Kalau sesuatu bikin kamu cemas, berarti itu salah. Padahal seringkali kebalik. Kalau kamu mau melakukan sesuatu yang kamu benar-benar peduli, yang kamu sayang, yang bikin kamu rentan, takut itu pasti datang. Karena kamu akan terlihat, kamu akan dinilai, kamu bisa gagal. Dan rasa sakit tidak selalu tanda jangan. Kadang itu tanda. Ini penting, kalau kamu benar-benar nggak tertarik, kamu netral, datar. Jadi kadang rumusnya bukan takut sama dengan salah, tapi takut sama dengan berarti. Bukan berarti kamu harus memaksa diri, tapi berarti kamu berhenti menganggap emosi negatif sebagai larangan. Kadang itu cuma tanda kamu sedang menyentuh sesuatu yang nyata. Ilusi nomor 4. Kamu menciptakan krisis karena hidup itu memang berat. Ada orang yang hidupnya seperti selalu kebakaran, selalu ada drama, selalu ada masalah besar, selalu ada sesuatu yang harus diselamatkan. Dan kadang itu bukan nasib, kadang itu strategi untuk menghindar. Karena kalau kamu sibuk memadamkan kebakaran, kamu nggak perlu menghadapi hal yang lebih menakutkan, menjadi diri kamu yang sebenarnya. Krisis membuat kamu sibuk. Sibuk itu terasa produktif.
Produktif itu terasa aman, tapi diam-diam. Krisis juga menyelamatkan kamu dari kerentanan, dari tanggung jawab atas pilihan, dari fakta bahwa mungkin kamu takut hidup yang kamu inginkan. Dan ini kalimat yang bisa bikin orang diam. Kadang kamu bukan takut gagal, kadang kamu takut berhasil. Karena kalau kamu berhasil, kamu harus terlihat. Dan terlihat berarti bisa kehilangan kontrol. Ilusi nomor 5. Kalau mau mengubah hidup, ubah cara berpikir. Ini terdengar benar, tapi sering tidak bekerja. Kenapa? Karena keyakinan bukan dibentuk oleh kata-kata. Keyakinan dibentuk oleh bukti. Keyakinan adalah sesuatu yang kamu tahu benar, karena pengalaman membuatnya nyata. Jadi, kalau kamu mau mengubah hidup, kamu perlu mengubah keyakinan. Dan kalau kamu mau mengubah keyakinan, jangan mulai dari slogan, mulai dari pengalaman. Ini bedanya perubahan psikologis, langsung, dan tidak langsung. Langsung, afirmasi, motivasi, memaksa optimis. Itu bisa bantu, tapi seringnya sementara. Tidak langsung, membangun sistem kecil yang memaksa kamu mengalami bukti baru. Kalau kamu ingin percaya, aku bisa konsisten, kamu butuh pengalaman konsisten. Meski kecil, meski 5 menit, meski jelek dulu. Ilusi nomor 6. Masalah itu penghalang. Ini salah satu ilusi paling mahal. Kamu menganggap masalah itu menahan kamu, padahal seringnya masalahlah yang memaksa kamu bergerak. Ada kalimat Marcus Aurelius yang tajam, "What stands in the way becomes the way." Apa yang menghalangi tindakan, justru mendorong tindakan. Karena ketika kamu menabrak masalah, kamu dipaksa memilih. Dan pilihan itu yang membuat kamu berpikir beda, bertindak beda, menjadi beda. Masalah bukan selalu musuh. Kadang itu katalis. Kadang itu dorongan halus yang melempar kamu keluar dari nyaman, menuju hidup yang sebenarnya kamu mau. Ilusi nomor 7. Masa lalu mendefinisikan kamu. Banyak orang merasa masa lalunya seperti batu, padat, pasti, tidak bisa diubah. Padahal yang lebih jujur adalah yang berubah bukan masa lalunya. Yang berubah adalah cara kamu melihatnya. Karena pengalaman itu multidimensi. Dalam satu kejadian, ada banyak versi ingatan, ada rasa, ada detail, ada kesimpulan, ada potongan. Dan potongan yang kamu pilih untuk kamu ingat sering menggambarkan kondisi kamu hari ini. Saat kamu lelah, masa lalu terasa menekan. Saat kamu kuat, masa lalu bisa terasa seperti bukti kamu bertahan. Ini bukan ajakan menghapus trauma, bukan ajakan memaksa positif. Ini ajakan untuk satu hal, mampu mengingat dengan penerimaan, menaruh masa lalu di tempatnya. Sebagai bagian dari evolusi kamu, bukan penjara. Ilusi nomor 8. Kalau aku marah, berarti orang lain yang salah. Ini pintu menuju bagian paling dalam. Karena marah itu sering terasa seperti kebenaran. Kamu marah, kamu yakin, kamu merasa benar. Tapi, aku mau kasih satu kemungkinan yang tidak nyaman. Kadang marah itu bukan tentang mereka. Kadang marah itu adalah pengenalan diri. Banyak reaksi negatif adalah tanda kamu baru saja melihat bagian diri yang terpisah, bagian yang kamu tekan, bagian yang dulu kamu pelajari sebagai nggak boleh. Dan ketika kamu melihat orang lain berani menampilkan itu, kamu ke-trigger, bukan karena kamu benci sifat itu, tapi karena kamu harus melawan dorongan untuk mengintegrasikan itu ke dirimu sendiri. Dan disinilah kita sampai pada shadow self. Shadow self yang kamu benci di orang lain mungkin ada di dalam kamu. Shadow self itu sederhana, bagian diri yang dulu kamu anggap tidak aman, lalu kamu kubur. Bukan berarti bagian itu jahat, bukan berarti kamu buruk. Seringnya itu cuma bagian diri yang belum dapat tempat. Dan karena dia tidak kamu akui, dia muncul sebagai proyeksi. Kamu lihat orang lain lebih berani, kamu bilang norak. Lebih ekspresif, kamu bilang cari perhatian. Lebih ambisius, kamu bilang serakah. Lebih santai, kamu bilang nggak punya tujuan.
Kadang label itu bukan tentang mereka. Kadang label itu adalah cara kamu menjaga identitas lama kamu tetap aman. Karena kalau kamu mengaku, sebenarnya aku juga punya itu, kamu harus berubah. Kamu harus mengambil ruang. Kamu harus menanggung risiko dinilai. Dan itu menakutkan. Tapi ada dua kalimat yang bisa kamu pegang. Hal yang kamu cinta dari orang lain. Seringnya hal yang kamu cinta dari diri kamu sendiri. Dan hal yang kamu benci dari orang lain. Seringnya hal yang belum kamu bisa lihat dalam diri kamu. Kalau kamu sadar ini, kamu punya pilihan. Kamu bisa terus memusuhi bagian itu. Atau kamu bisa memulangkannya. Cara praktis, integrasi tanpa jadi orang lain. Aku kasih 5 langkah praktis, realistis, bisa kamu lakukan. Langkah 1, namai triggernya tanpa drama. Setiap kali kamu ke-trigger, jangan langsung debat di kepala. Cukup tanya, yang bikin aku panas, yang mana? Bukan kenapa dia begitu, tapi apa yang tersentuh di aku. Langkah 2, cari kebutuhan yang tersembunyi. Di balik marah, biasanya ada kebutuhan, batasan, pengakuan, rasa aman, harga diri. Tanya, aku sebenarnya butuh apa? Langkah 3, temukan versi sehat dari sifat itu. Kalau kamu benci, cari perhatian. Versi sehatnya mungkin berani terlihat. Kalau kamu benci ambisius, versi sehatnya punya arah. Kalau kamu benci sensitif, versi sehatnya peka. Shadow bukan untuk dituruti mentah-mentah. Shadow untuk diolah. Jadi energi yang matang. Langkah 4, latih mikro, bukan deklarasi besar. Kamu nggak perlu jadi orang baru besok. Cukup lakukan satu tindakan kecil yang dulu kamu larang. Satu kalimat jujur, satu batasan kecil, satu karya kecil tanpa minta izin. Integrasi itu repetisi. Langkah 5, bedakan batasan versus proyeksi. Kalau seseorang memang toksik, kamu tetap boleh menjauh. Integrasi bukan berarti kamu membiarkan orang melanggar kamu. Integrasi berarti kamu berhenti jadi budak reaksi. Kamu memilih respons. Jadi mungkin banyak konflik kamu selama ini bukan karena dunia terlalu sulit, tapi karena kamu menjalani hidup dengan skrip yang bukan kamu yang nulis. Monoculture membuat kamu percaya itu kebenaran, padahal itu cuma pola kolektif. Dan cara keluar dari pola itu bukan dengan jadi dingin, bukan dengan antisosial, bukan dengan menolak validasi sepenuhnya, tapi dengan satu hal, jadi utuh. Karena saat kamu utuh, kamu tidak mudah dikendalikan oleh trigger. Kamu tidak mudah terpancing. Kamu lebih tenang, bukan karena dunia membaik, tapi karena kamu mulai mengenali diri kamu sendiri. Kalau kamu relate, tulis di komentar satu hal. Sifat apa yang paling gampang bikin kamu ke-trigger dan kenapa? Dan kalau kamu mau, di video berikutnya kita bisa bahas kenapa otak kita suka bikin musuh di luar, padahal seringnya yang kita kejar adalah bagian diri yang belum kita akui. Sampai jumpa.